Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri Indonesia masih melaju di zona ekspansi atau berada di atas level 50. Kami merasakan masih perlu lebih besar lagi perubahan-perubahannya dan kita berharap Pokja deregulasi yang sudah dicanangkan oleh Presiden bisa segera bekerja. Ya, pemirsa, indeks kepercayaan industri pada bulan Agustus ini meningkat dibandingkan dengan Juli lalu menjadi level 53,55. Kementerian Perindustrian menilai kenaikan tersebut menunjukkan permintaan atas produk manufaktur Indonesia yang masih cukup tinggi. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri Indonesia masih melaju di zona ekspansi atau berada di atas level 50. Di mana per Agustus 2025, IKI Indonesia berada di level 53,55 atau naik posisi Juli yang berada di level 52,89. Dan jika dibandingkan dengan Agustus 2024, IKI pada Agustus 2025 tercatat naik 1,15 poin. Di mana pada Agustus 2024, IKI Indonesia berada di level 52,4. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif dalam keterangannya menyebut, pada Agustus 2025 terdapat 21 subsektor dari 23 subsektor industri pengolahan non-migas yang tercatat mengalami ekspansi berdasarkan survei IKI. Febri melanjutkan nilai IKI dibentuk oleh 3 variabel, yakni pesanan baru, persediaan produk, dan produksi. Adapun variabel pesanan baru dan persediaan produk mengalami ekspansi masing-masing 2,98 poin dan 2,05 poin. Sementara variabel produksi masih kontraksi atau anjlok 4,15 poin. Kenaikan indeks pesanan baru menunjukkan demand atas produk manufaktur Indonesia baik permintaan ekspor maupun domestik masih cukup tinggi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dias Lukman. Beliau adalah Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Adi, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, ya, Baik. mudah-mudahan semua aman ya. Yes, kabar baik juga dan terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Pak Adi. Dan sebelum membahas lebih jauh, seperti biasa kita akan review terlebih dahulu update Pak Adi dari Apindo terkait dengan kinerja industri manufaktur ataupun pengolahan Indonesia hingga semester kedua tahun ini dengan beberapa tantangan global dan juga domestik begitu Pak Adi, silakan. Oke, baik. Kalau kita lihat dari kinerja di sektor industri non-migas, tentunya ada perbaikan ya. Sektor industri non-migas sampai Q2 kemarin kita tumbuh 5,6%, di mana Q1 hanya 4,31%. Di samping itu juga kontribusinya juga meningkat dan ini seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat dari indeks kepercayaan industri pun juga ada perbaikan, di mana tahun 2025 bulan Agustus ini mencapai 53,55%. Memang kalau kita bandingkan dengan PMI ada sedikit perbedaan karena di PMI itu ada sedang kontraksi, sedangkan IKI ekspansi. Tapi saya lihat mungkin kriteria penilaian agak berbeda. Namun saya lihat ada kesamaan di mana keduanya menunjukkan tren peningkatan. Dari bulan Mei Juni kemarin ke Juli Agustus ada peningkatan. Keduanya tren meningkat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sinyal positif bagi industri untuk terus tumbuh gitu ya. Nah, cuma yang saya agak mengkhawatirkan memang yang agak mengkhawatirkan adalah di parameter produksi. Parameter produksi ini masih kontraksi, di mana sampai kemarin di Agustus kemarin kita masih malah turun 44,84 poin ya, turun dari bulan Juli yang 48,99. Ini menunjukkan kalau saya lihat ada sedikit pelambatan di dalam produksi, meskipun pesanan baru meningkat, persediaan produk meningkat. Nah, ini mungkin menunjukkan bahwa stok atau ketersediaan stok baik bahan baku maupun produk jadi di industri manufaktur ini tersedia dengan baik. Nah, kita tinggal mencari momentum kapan produksi ini bisa meningkat seiring dengan peningkatan permintaan atau pesanan baru tersebut. Ini yang saya lihat seperti itu.
kita anggap ini sebagai optimisme saja bahwa Ya. ada peningkatan dari permintaan pesanan baru dan kalau kita lihat dari beberapa sektor juga ekspor juga meningkat ya. Oke. Bahkan kalau kita lihat ada industri-industri yang masih meningkat seperti industri sepatu, industri makanan dan minuman itu ternyata ekspornya juga masih bagus gitu. Dan bahkan yang waktu itu kita khawatirkan ada pembatalan atau penundaan pesanan dari alas kaki dan sepatu ternyata tidak terjadi dan bahkan Indonesia masih tetap dipesan oleh merek-merek terkenal di dunia seperti itu, Mas Bras. Baik, baik Pak Adi, ini review yang cukup luas sekali begitu dan rata-rata memang mengalami pertumbuhan begitu kalau kita bicara mengenai industri manufaktur atau pengolahan di Indonesia dari sisi tadi indeks kepercayaan industri begitu ya yang masih cukup tinggi. Nah, bicara mengenai Kemenperin ini mencatat di kuartal kedua pertumbuhan industri manufaktur 5,68%. Justru kita lihat pertumbuhannya lebih tinggi dari 5,12% pertumbuhan ekonomi nasional. Apa yang bisa kita cermati? Apa yang menjadi booster ataupun triggernya begitu sejauh ini Pak Adi? Memang selama ini sektor manufaktur ini penyumbang utama dari pembentukan PDB. Oke. Kontribusinya sekitar 18-19%. Memang beberapa pihak mengatakan ini terjadi penurunan. Kalau dulu ya lebih dari 20%, tapi ini juga yang sekarang di bawah 20%. Namun demikian sektor manufaktur masih tetap memegang peranan penting dalam pembentukan PDB tersebut. Memang banyak sektor-sektor lain yang berkembang dan bahkan ada sektor-sektor baru yang masuk di dalam perhitungan BPS, sehingga saya kira wajar kalau kontribusi manufaktur ini menurun seperti itu karena ada penambahan di kriteria di sektor-sektor lainnya dan juga mungkin perluasan. Mungkin misalnya dulu tidak ada digitalisasi, industri digital, industri percetakan dan lain sebagainya yang mungkin diperlebar kriterianya. Jadi saya kira sangat wajar. Nah, kalau kita lihat dari peranan yang cukup besar, tentunya pertumbuhan yang cukup baik ini menurut saya sangat wajar ya, karena beberapa sektor juga meningkat ya, seperti industri-industri alat-alat transportasi juga meningkat ya, meskipun penjualan di dalam negeri saya dengar masih kurang bagus, tapi di sisi lain ekspor saya dengar mendapat laporan masih tetap baik ya untuk ekspor alat transportasi ya. Jadi mudah-mudahan sektor ekspor ini bisa terus kita pertahankan karena ikut membantu dalam pertumbuhan industri manufaktur kita. Baik, nah kalau dari sisi indeks keyakinan industri yang Anda cermati 2 bulan terakhir kan memang mengalami peningkatan begitu. Nah, Anda IKI sendiri melihat untuk IKI industri seperti apa nih, Pak Adi? Iya, IKI industri ya memang meningkat ya. Bulan lalu kita 52,8 atau 52,9, bulan ini 53,55. Iya. Nah, memang pemegang kontribusi beberapa yang berkontribusi terhadap IKI ini memang sektor-sektor industri yang meningkat. Seperti misalnya 2 sektor yang terbesar itu kan industri alat angkut lainnya dan sektor percetakan dan reproduksi, media rekaman ini juga meningkat. Jadi karena sektor industri ini cukup luas, menurut saya wajar bahwa ada sektor-sektor yang lemah yang kita harus akui terjadi, tapi ada sektor-sektor lain yang cukup tumbuh dengan baik. Ya. Industri-industri kimia saya kira juga cukup baik dan seperti itu. Jadi beberapa sektor hulu, industri hulu juga cukup membaik, meskipun beberapa di hilir terjadi tantangan seperti itu karena masalah daya beli ya untuk FMCG dan lain sebagainya. Baik, menarik kalau kita cermati nanti kita coba sandingkan dengan data PMI manufaktur kita yang justru memang masih berada di level kontraksi meskipun trennya cenderung naik, Pak Adi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Baik, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bagaimana dengan IKI industri di tahun 2025 ini. Baik, ini dia. Dari sisi pergerakannya kita akan cermati dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus ini memang
Ya, cukup fluktuatif ya pergerakannya pemirsa. Di bulan Februari 53,15 poin, sementara kemudian turun sampai April, di bulan Mei naik lagi di 52,11, kemudian cenderung turun di bulan Juni, kemudian beranjak naik lagi dalam beberapa bulan terakhir ini dari 51,84, di Juli 52,89, kemudian bulan Agustus ini meningkat lagi menjadi 53,55. Itu dia terkait dengan IKI di tahun 2025 ini. Dan kita lihat seperti apa sih kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB. Ini dia, kita akan cermati dari kuartal kedua di tahun 2021, kemudian 2022 sampai dengan kuartal 2 tahun 2025 ini memang trennya seperti yang bisa Anda saksikan cenderung naik dari 18,25%, 18,52%, kemudian 18,67% di kuartal kedua tahun 2025 ini. Selanjutnya kita akan cermati dari sisi PMI manufaktur begitu, meskipun IKI tadi sudah disampaikan trennya naik, tapi untuk PMI manufaktur Purchasing Manager Index untuk sektor manufaktur Indonesia cenderung ya berada di level memang masih mengalami kontraksi begitu di bawah 50 poin. Tapi kita lihat di bulan Juli ini sudah cenderung naik menjadi 49,2 dari sebelumnya 46,9. Jadi kita akan lihat di bulan Agustus ini semoga akan kembali lagi ke dalam level ekspansi begitu ya. Dan selanjutnya untuk pertumbuhan industri pengolahan kita cermati bersama. Ini dia dari tahun 2020 kita tahu ada COVID-19 begitu sehingga mengalami pertumbuhan yang negatif dan naik terus di 3,39% di tahun 2021, 2022 mencatat level yang cukup tinggi 4,89%, kemudian cenderung turun 4,64% di tahun 2023 dan 2024 4,43% untuk pertumbuhan dari industri pengolahan secara keseluruhan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman, Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo. Baik, Pak Adi, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini menarik. Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan review Pak Adi kalau kita lihat dari tadi IKI kemudian juga dengan PMI manufaktur. Sebenarnya yang memang yang menjadi patokan yang menjadi kondisi realita begitu ya, realitas yang terjadi begitu yang bisa mencerminkan industri di dalam negeri itu bagian yang mana? IKI kah, PMI manufaktur atau seperti apa Pak Adi? Oke, jadi saya yakin sampling pasti berbeda. Ya. Kalau IKI itu berdasarkan SINAS, jadi di mana industri-industri melaporkan kegiatan-kegiatannya melalui SINAS yang dibangun sistem platformnya oleh Kementerian Perindustrian. Oke. Kalau kita lihat di PMI, memang ada beberapa faktor yang dimasukkan di dalam sana, antara lain seperti daya beli yang dimasukkan ke sana, kemudian output, dan juga mereka memasukkan input cost yang mempengaruhi ke inflasi. Jadi ini juga terjadi peningkatan inflasi, itu juga akan berpengaruh terhadap PMI dan juga supply chain. Adanya geopolitik yang tidak menentu menyebabkan delay beberapa pengiriman supply chain, ini juga berpengaruh terhadap PMI. Jadi kalau kita lihat mungkin PMI lebih luas faktor-faktor atau kriterianya memasukkan semua faktor-faktor rantai pasok dari hulu ke hilir sehingga berpengaruh terhadap nilainya, sehingga ini bisa berpengaruh terhadap apakah ini kontraksi atau tidak. Nah, saya yakin memang beberapa faktor menyebabkan hambatan, terutama tadi supply chain atau logistik ini juga sangat berpengaruh. Tiba-tiba ada perang, tiba-tiba ada yang tidak terduga terjadi perang sana sini, ini berpengaruh terhadap logistik, dan bukan hanya dari sisi biaya saja tapi keterlambatan. Nah, faktor keterlambatan inilah yang masuk juga di dalam perhitungan di PMI ya. Mungkin tapi kalau saya lihat tadi, sekali lagi saya lihat trennya sama-sama meningkat dari Juni meningkat ke Juli, dan mudah-mudahan nanti PMI juga bisa meningkat di Agustus yang sama gitu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai supply kemudian demand sendiri di pasar domestik kita seperti apa Pak Adi? Kalau Anda melihat dari sektor manufaktur begitu, memang demandnya masih ada, kemudian bagaimana dengan tantangan daya beli masyarakat, atau sebenarnya kita juga ada kebutuhan ekspor misalnya? Ya, kalau saya lihat laporan dari lapangan memang ada kecenderungan khususnya untuk secondary goods yang itu ada pelemahan permintaan karena memang masyarakat sekarang fokus di dalam kebutuhan-kebutuhan pokok. Ini yang terjadi saat ini di lapangan. Nah,
Sehingga beberapa sektor yang memproduksi produk-produk yang untuk secondary needs ini juga ada sedikit pelemahan di dalam penjualannya, ya. Dan kita berharap pemerintah melihat ini menjadi satu sisi yang harus dikuatkan, ya, terutama dengan bantuan-bantuan langsung, ya. Ini perlu segera diwujudkan dan juga termasuk bagaimana menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah, di pedesaan-pedesaan agar uang beredar itu bisa meningkat. Karena ini menjadi faktor penting di dalam kondisi daya beli masyarakat yang lemah ini. Nah, kita berharap kalau secondary goods ini bisa disupport permintaannya oleh pemerintah, tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih bagus. Oke, nah kalau strategi dari pelaku usaha sendiri bagaimana Pak Adi? Kalau misalnya kita lihat dengan oke lah tantangan di dalam negeri, sementara kan kita memang pangsa pasar produk-produk manufaktur kita di dalam negeri, khususnya ada beberapa industri lainnya begitu, ada industri makanan minuman, kemudian beberapa industri lainnya. Jadi memang ini menarik kalau kita cermati pemirsa dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, begitu bahwa dari sisi IKI di tahun 2025 ini mengalami kecenderungan naik begitu ya, dari bulan Juni, Juli, Agustus. Sementara PMI manufaktur meskipun memang masih berada di level kontraksi tapi cenderungannya sudah mulai menunjukkan tren positif dan semoga di bulan Agustus ini kita kembali lagi berada di level ekspansi. Nah Pak Adi, strategi dari teman-teman pelaku industri ini kira-kira bagaimana untuk bisa menyikapi bahwa ya, industri bisa menjadi penopang juga nih? Ya, kita harus melakukan strategi yang komprehensif, terutama bagaimana portofolio dari perusahaan ini diperkuat dengan pembagian ekspor dan impornya. Oke. Beberapa perusahaan yang kuat ekspor dan impornya seimbang, itu rata-rata pertumbuhannya sangat bagus sekali. Dan ini membuktikan bahwa memang kita harus membuat variasi permintaan itu lebih luas lagi, tidak hanya fokus di dalam negeri atau fokus ekspor saja. Jadi apabila ada gejolak di dalam pasar global, kemudian dalam negeri masih bisa mengantisipasi, ya, seperti mengimbangi. Nah, demikian juga sebaliknya. Oleh sebab itu strategi pertama yang harus diperkuat dengan ini. Karena beberapa contoh permintaan industri makanan minuman ekspor ini ternyata masih terus meningkat. Data saya menunjukkan sampai bulan Juni kemarin semester 2, peningkatan produk pangan olahan itu ekspor itu masih meningkat 14,5%, masih double digit. Di tengah situasi pasar global yang sangat tidak menentu, makanan minuman masih bisa tumbuh 14,5%. Demikian juga yang tadi saya katakan untuk industri sepatu, alas kaki dan lain sebagainya, itu masih ada permintaan yang cukup bagus dan juga garment dan lain sebagainya. Namun catatannya adalah memang dalam negeri ada pelemahan. Nah, disinilah strategi ekspor dan lokal ini harus dijalankan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, strategi yang kita harus lakukan adalah bagaimana mencari sumber daya pendukung untuk produksi ini dengan yang lebih baik dan lebih affordable, lebih murah. Di tengah situasi geopolitik tidak menentu, kita harus mencari sourcing baru yang bisa mendukung. Dan kita berharap pemerintah bisa membuat kebijakan bahwa semua bahan baku bisa disourcing dari mana saja. Yang penting bisa mendukung nilai tambah di dalam negeri, produksi dalam negeri, sehingga produk akhir atau produk hilir yang kita jual baik dalam negeri maupun ekspor itu bisa berdaya saing dan cukup bagus daya saingnya di pasar global. Itu yang kedua menurut saya. Ya, dan yang ketiga adalah bagaimana regulasi-regulasi yang menghambat atau menjadi biaya atau yang menjadi biaya tinggi di dalam proses produksi, mulai dari izin-izin usaha dan lain sebagainya sampai izin-izin operasional termasuk izin-izin import dan lain sebagainya. Ini pemerintah harus segera membenahi untuk bisa lebih baik lagi sehingga semua akan lancar, dan saya yakin Indonesia ini masih cukup optimis, saya masih bagus manufaktur asal semua ini bisa saling mendukung seperti itu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai beberapa strategi tadi yang sudah diterapkan begitu dari Apindo sendiri, apakah memang ini sudah berjalan? Kemudian tinggal bagaimana dukungan lagi dari regulasi ataupun perlu ada deregulasi lagi yang dilakukan begitu nih Pak Adi? Ya, sebagian sudah jalan, sebagian masih belum. Kita masih tetap perlu. Seperti misalnya kemarin ada Permendak yang dipecah-pecah per sektor untuk import, dan ini juga menjadi bagian di dalam memperbaiki sistem
ekosistem perizinan perdagangan. Dan beberapa perbaikan-perbaikan juga sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk neraca komoditas dan lain sebagainya. Namun demikian, kami merasakan masih perlu lebih besar lagi perubahan-perubahannya, dan kita berharap Pokja deregulasi yang sudah dicanangkan oleh Presiden bisa segera bekerja, sehingga ini akan menurunkan biaya berusaha di Indonesia. Dan yang paling penting juga kepastian berusaha. Ya. Ini yang juga penting. Beberapa undang-undang masih perlu perbaikan, seperti undang-undang ketenagakerjaan yang dibatalkan oleh MK, kemudian beberapa perizinan perusahaan seperti OSS, SLF dan lain sebagainya ini masih tumpang tindih. Nah, kita berharap ini semua bisa menjadi bagian dari deregulasi. Nah, saatnya menurut saya ini sangat tepat sekali Presiden Prabowo bisa membawa perbaikan-perbaikan ini sehingga target 8% pertumbuhan ini bisa dicapai seperti itu, Mas Ras. Oke, proyeksi dan optimisme Anda ke depan jadi seperti apa nih Pak Adi untuk sektor manufaktur kita? Ya, kalau saya yakin industri manufaktur Indonesia masih bisa tumbuh mungkin sekitar 5,1 sampai 5,5 lah, menurut saya masih bisa tumbuh di akhir 2025 ini, dan tentunya kita juga perlu mempersiapkan untuk tahun depan. Nah, tahun depan ini menurut saya juga belum ada perubahan yang signifikan dibanding tahun ini, karena semua selalu bilang bahwa geopolitik ini sangat tidak menentu tiba-tiba ini. Dan bahkan sekarang tarif Trump pun sekarang agak berhenti perundingannya dan belum jelas juga pelaksanaan seperti apa. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut kami perlu diantisipasi. Dan kita Apindo selalu menyuarakan Indonesia Incorporated supaya dunia usaha, pemerintah, akademisi, dan semua yang terkait ini bisa saling mendukung. Ujung-ujungnya bagi kesejahteraan masyarakat. Karena kalau nilai tambah proses produksi bisa dilakukan di Indonesia dengan bahan baku yang murah dan berdaya saing, tentunya ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, dan juga akan memberikan pendapatan meningkatkan daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya kan circular ekonomi seperti itu. Oleh sebab itu, ini harus segera diwujudkan. Oke, itu dia, optimisme masih terus dijaga begitu seiring dengan tadi IKI juga cenderung naik, kemudian PMI manufaktur kita yang juga semakin membaik, sehingga diharapkan ini bisa menjadi penopang juga nih untuk target pertumbuhan ekonomi Indonesia kita di tahun 2025, kemudian sampai dengan beberapa tahun ke depan bahwa, dan yang paling utama adalah penciptaan lapangan kerja tentunya untuk masyarakat Indonesia. Baik Pak Adi, sayang sekali waktu terbatas, terima kasih banyak atas waktu, informasi dan insight yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Adi, terima kasih. Selamat sehat semuanya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.